Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi Vihara Dharma Bakti di kawasan Petak 9 Glodok Taman Sari, Jakarta Barat pada Jumat malam 24 Januari 2020. Dan Anies datang untuk menghadiri perayaan Tahun Baru Imlek 2571. Dan tidak lupa Anies juga ucapkan selamat Tahun Baru Imlek bagi yang merayakannya. Dan pemirsa berikut cuplikannya. Malam hari ini tepat 40 menit sesudah masuk tahun baru 2571, saya berada di kawasan Petak 9 bersama dengan komunitas di sini merayakan tahun baru Imlek. Tahun ini adalah istilahnya tahun tikus logam. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kesuksesan bagi semuanya. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga kita semua merasakan keberhasilan, kebahagiaan. Gongsi Pacai. Dan pemirsa, tadi kita sudah saksikan tayangan di mana Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Anies Baswedan yang mengunjungi Vihara Dharma Bakti. Dan untuk membahas tentang sikap toleransi dalam perayaan umat baru Imlek, di sini sudah hadir yaitu Bapak Roni Hermawan selaku Ketua Yayasan Pancaran Tridharma. Nah, Pak Roni melihat tayangan tadi, gimana Pak komentarnya? Oh, bagus sekali. Memang gubernur bahkan presiden sekalipun harus menunjukkan empati yang baik kepada seluruh warga negaranya. Cuma Imlek itu sebetulnya bukan perayaan agama. Imlek itu sebetulnya tahun baru. Tahun baru pergantian tahun berdasarkan kalender lunar kalender. Jadi ada 3 sistem kalender yang diketahui manusia itu ribuan tahun yang lalu ya. Jadi kalender solar atau Masehi itu kalender bumi mengelilingi matahari. Terus kalender lunar kalender yang Imlek ini kalender bulan mengelilingi bumi. Terus yang satu lagi kombinasi lunisolar. Nah, yang kita rayakan hari ini adalah kalender bulan. Jadi kalender bulan itu agak berbeda dengan kalender yang matahari. Kalau yang bulan ini dia dihitungnya sejak jam 6 sore itu sampai malam. Terus kalau yang matahari terbalik sejak matahari terbit gitu. Jadi dulu dipakai kalender bulan ini untuk manusia itu hidup. Jadi dulu suka berburu kan gitu ya, untuk menentukan migrasi hewan-hewan kan ada tuh ya. Terus menentukan masa bercocok tanam gitu kan. Nah, Imlek itu dulu selesai panen itu masa musim semi ya. Selesai panen bersyukur gitu kan, masyarakat bersyukur. Ini udah ribuan tahun yang lalu kalendernya. Oh, berarti gitu. Makna dari Imlek sendiri adalah untuk bersyukur karena sudah diberikan rezeki seperti itu ya Pak? Karena tahun baru, memulai sesuatu yang baru, habis panen gitu kan, jadi hendaknya masyarakat bersyukur. Maka banyak sekali dilaksanakan di tempat-tempat ibadah. Jadi kesannya ini perayaan agama, padahal bukan. Tempat ibadah kenapa? Karena kita bersyukur, berdoa, kemudian berharap agar tahun ke depan lebih baik lagi. Berarti dalam hal ini tidak hanya agama misalnya kayak Buddha yang merayakan atau tertentu semua agama, tapi dia kalau menganut memang paham Imlek itu sendiri dia bisa merayakan seperti itu ya Pak. Jadi perayaan Imlek bukan perayaan agama Buddha. Jadi dia lebih kepada perayaan tahun baru. Kalau misalkan ada yang agama Kristen atau Katolik merayakan Imlek boleh nggak? Boleh. Imlek ini kan dirayakan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, di Eropa, di Amerika, di Australia, semua dirayakan. Yang Kristen merayakan di gereja boleh nggak? Boleh. Yang Muslim misalkan merayakan di tempat ibadahnya boleh nggak? Sebetulnya boleh. Karena ini hanya pergantian tahun saja gitu, bukan perayaan agama. Nah, untuk perayaan itu sendiri biasanya ada pantangan yang dilakukan dan ada anjuran. Itu bagaimana Pak? Sebenarnya ada ketentuan tersendiri bukan? Sebetulnya mitos saja. Katanya kalau pas perayaan Imlek nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku. Dan gitu juga saya ada mendengar kalau sebelum Imlek baiknya bersih-bersih dan pas saat Imlek tidak boleh bersih-bersih rumah. Itu bagaimana? Iya. Yang tua-tua katanya begitu.
sebelum perayaan Imlek, sebelum hari Imlek tuh bersih-bersih dulu gitu kan, ngecat-ngecat. Bahkan di hari Imleknya nggak boleh nyapu tuh katanya. Oh, tidak boleh menyapu. Itu tapi karena apa, kalau Pak? yang orang-orang zaman sekarang sih kayaknya nggak gitu-gitu amat. Ntar rumahnya jadi kotor lagi kan, gitu kan. Jadi ya udah lebih kepada hal-hal yang logically aja, gitu. Berarti tidak ada ketentuan harus tidak boleh ini, itu hanya sekedar mitos saja gitu ya, Pak ya. Lebih kepada kalau pas perayaan tahun baru itu kan kita yang muda-muda berkunjung ke rumah kakek, nenek, orang tua kan gitu ya. Paman, tante, dan teman-teman. Jadi kalau kita pas perayaan Imlek itu kita potong rambut, nyapu dulu di rumah, nyuci dulu. Jadi waktunya terbuang. Oh, lebih kalau secara lama. logiknya seperti itu ya, Pak. Kayak saya pagi-pagi sekali sudah ke rumah nenek saya. Kebetulan nenek saya masih ada satu, umur 88. Masih ada, masih sehat. Jadi saya ke situ dulu, baru ke rumah orang tua gitu. Baik, nah kalau kita ngomongin Imlek, biasanya kalau Imlek itu serba merah gitu. Sebenarnya apa sih makna dari warna merah ini sendiri pada perayaan Imlek, Pak? Ya, jadi pada waktu mau panen ada raksasa namanya Nian gitu kan. Konon ya dulu ya, mitosnya begitu. Nian itu jahat, jadi suka memangsa, merusak panen dan lain sebagainya. Dan dia takut sama warna merah. Merah itu kan api. Jadi dia harus dibikin takut gitu kan, supaya dia nggak merusak kehidupan manusia. Sama bikin takut lagi pakai kembang api. Makanya pada saat Imlek selalu ada kembang supaya api raksasa seperti itu nggak ya. datang, nggak mengganggu. Tapi konteks hari ini warna merah, api, semangat, bahagia. Tentu kita berharap bahwa kita melalui pergantian tahun dengan semangat, dengan bahagia, dengan gembira gitu. Nah, biasanya kan kalau perayaan tahun baru pasti nggak lepas dari namanya angpau. Nah, angpau itu sendiri bagaimana tuh, Pak? Ada aturannya kah? Harus saya yang kalau koreksi, mohon koreksi kalau saya salah, yang saya tahu angpau itu diberikan oleh orang yang lebih tua kepada yang muda, dan kalau yang belum menikah tidak boleh memberikan angpau. Itu bagaimana? Apakah seperti itu atau ada perbedaan di setiap tradisi yang lain? Iya, ya seperti itu, betul. Jadi Mbak Gesmi betul sekali. Angpau itu diberikan dari yang lebih tua ke yang lebih muda. Dari orang tua kepada anak, kepada cucu, ponakan gitu kan. Kemudian yang sudah menikah biasanya nggak dapet angpau tuh. Yang udah menikah nggak dapet angpau. Terus yang justru tidak menikah dapat angpau. Iya, dari yang lebih tua. Dari lebih tua. Wah, berarti ada motivasi. Kalau nggak menikah bisa dapat lebih banyak ya, Pak? Intinya sih gini. Intinya tradisi berbagi itu tradisi yang sangat baik. Jadi orang tua itu membantu yang lebih muda kan gitu ya. Oke, berarti terus memang yang mampu membantu yang kurang mampu. Jadi ya sekarang banyak sekali kan menjelang Imlek bantu saudara-saudara yang kurang mampu, walaupun bukan saudara tapi dibantu. Baik, nah kalau ngobogi Imlek juga pasti ada makanannya seperti makan dodol gitu, kue keranjang. Tapi nanti kita bahas usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Newsroom.